Gadis kecil ini kelihatannya sedikit berbeda. Mengapa aku merasa? Tatapan Hai Bodong tiba-tiba berhenti pada Jian yang sedang memegang tangan Xiaoyan dan berbicara dengan terkejut. Orang tua, jangan melihat orang sembarangan. Jika tidak, aku akan meminta kakak Cailin untuk memukulmu. Jian agak tidak senang ketika Hai Bodong menatapnya. Dia merengkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang nakal. Xiaoyan tersenyum dan membelai kepala Jian. Hai Lao tidak boleh meremehkan Jian. Hampir tidak ada orang di level Doang cocok dengannya. Bahkan beberapa Douhuang tidak akan merasa baik setelah kena pukulannya. Baiklah, mari kita pergi ke Asosiasi Alkemis. Memasuki wilayah Asosiasi Alkemis, Xiaoyan bertemu lagi dengan Xuemei di tempat yang sama, dan kejadian yang sama beberapa tahun yang lalu terjadi lagi, di mana Xiaomei sedang berebut bahan obat buah es api sisik ular dengan Aoba. Aoba, jangan terlalu berlebihan. Jangan berpikir bahwa kamu dapat sombong hanya karena gurumu merupakan ketua asosiasi. Jari halus Xuemei menunjuk sambil berteriak. Xuemei, tawaran tertinggi mendapatkan barang dalam transaksi ini. Karena aku dapat menawar lebih tinggi, jadi benda ini milikku. Xuemei menghirup napas dalam-dalam sebelum berbalik untuk pergi. Namun, tawa tiba-tiba terdengar dari kerumunan, menyebabkan Xuemei memutar kepalanya untuk melihat wajah pemuda berjubah hitam yang agak akrab. 100.000 koin emas untuk membeli buah es api sisik ular. Xiaoyan tersenyum dan berjalan keluar dari kerumunan, kemudian mengamati Xuemei sejenak sebelum tertawa. Apakah Grandmaster Perang baik-baik saja? Guru baik-baik saja, Xuemei mengangguk. Kemudian dia segera menarik jubah Xiaoyan dan dengan lembut berkata, bukankah kamu harus meninggalkan kekaisaran Jamah? Cepat dan pergi. Jangan menyinggung orang-orang ini. Karena Xuemei sedang dalam retret, dia sama sekali tidak mengetahui masalah selama 2 hari terakhir. Dia hanya tahu bahwa Xiaoyan adalah target dari sekte Mystic Cloud. Apakah kamu ingin bertingkah seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan? Wajah Aoba berangsur-angsur menjadi gelap setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata pertama. Xiaoyan tersenyum samar mendengar kata-kata Aoba. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Telapak tangannya mengarah pada Aoba dari kejauhan, dan buah es api sisik ular segera terhisap dari tangan Aoba. Bajingan, kamu mencari mati. Aoba segera malu ketika dia melihat tindakan tiba-tiba Xiaoyan. Dengan teriakan marah, dia melambaikan tangannya, dan 10 orang lebih di sampingnya langsung menerkam ke arah Xiaoyan. Peng, 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 Xiaoyan melambaikan tangannya. Angin melonjak keluar eksplosif dan segera hancur keras ke dada dari mereka, sebelum akhirnya terbang ke belakang membawa jeritan dan kekacauan. Aoba juga tertegun saat dia melihat 10 lebih bawahannya jatuh dalam sekejap mata. Dia baru saja akan mengeluarkan kutukan, namun sosok manusia sudah melintas di depannya dengan tangan menjulur ke dadanya. Peng, Aoba dikirim terbang di tengah banyak tatapan tertegun. Seteguk darah segar tanpa sadar diludahkan. Kamu akan mendapatkan masalah. Cepat, ikuti aku untuk meninggalkan tempat ini. Xuemei juga terkejut pada serangan tiba-tiba Xiaoyan. Dia buru-buru menarik Xiaoyan berbalik dan pergi. Xiaoyan tidak melawan saat Xuemei menariknya. Dia melirik Aoba yang mengerang sebelum menarik Jian dan mengikuti Xuemei. Tenang, aku dapat menjaga diri. Itu baik-baik saja. Xiaoyan juga tak berdaya ketika melihat kekhawatiran dan kecemasan di wajah Xuemei. Itu baik-baik saja? Anak nakal benar-benar tahu bagaimana berbicara besar. Tawa dingin segera terdengar di aula besar asosiasi tidak lama setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Sekelompok orang segera berjalan dengan cara yang agresif dan cepat. Apakah orang ini yang menyerangmu? Itu benar, guru. Awalnya aku bersaing dengan Xuemei untuk mengambil bahan obat sebagai hadiah untuk ulang tahunmu. Namun, aku tidak berharap bahwa orang ini dengan paksa akan merebutnya. Ketua Fuyan, masalah ini... Xuemei buru-buru berteriak. Ekspresinya langsung berubah saat mendengar Aoba berbicara bohong. Namun, sebelum suara Xuemei terdengar, Fuyan melambaikan tangannya dan mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan. Kamu orang yang menyerangnya bukan? Siapa gurumu? Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat cara Fuyan, sementara Jian di samping menutup telinganya. Orang tua ini benar-benar menjengkelkan. Anak nakal, hari ini aku akan membantu gurumu mengajarkan apa yang disebut menghormati seorang guru. Segera Doci merah meringkuk dan bangkit di telapak tangan Fuyan, kemudian berubah menjadi sosok api dan dia menembak eksplosif ke arah ke belakang Xiaoyan.
Namun tangannya baru saja akan menyentuh, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya. Peng, kedua tangan bertabrakan. Tubuh Fuyan tiba-tiba terbang mundur sebelum akhirnya menghancurkan tanah dengan sedih. Bajingan! Fuyan menggertakkan gigi dan mengutuk. Dia baru saja akan menyerang lagi ketika suara petir menggema keluar. Segera sosok Xiaoyan muncul di depannya dan mencengkram lehernya, menyebabkan seluruh tubuh Fuyan menjadi kaku. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili guruku dalam mengajariku. Xiaoyan tertawa dingin sebelum tiba-tiba memutar kepalanya, tatapannya menyapu ke arah sudut aula. Pemimpin asosiasi Fama, aku tidak keberatan membiarkan asosiasi alkemismu kehilangan alkemis tingkat 5. Jika kamu terus bersembunyi di sudut dan menonton pertunjukan. Tawa tak berdaya segera terdengar di bawah fokus tatapan banyak orang di aula. Segera sosok Fama dan Chim'er perlahan-lahan muncul. Sudah 3 tahun sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana kabar saudara Xiaoyan? Fama mengungkapkan wajah senyum dengan cara yang ramah, seolah-olah dia tidak melihat wajah hijau Fuyan yang tenggorokannya sedang digenggam oleh Xiaoyan. Mendengar nama Xiaoyan disebutkan oleh Fama, dalam sekejap wajah Fuyan langsung berubah pucat pasi. Pemimpin asosiasi Fama, asosiasi alkemis benar-benar membuatku kecewa setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Bekerja sama dengan faksi ini takutnya... Xiaoyan tertawa pelan sebelum berbicara pada Fama. Fama tertawa getir ketika mendengar ini. Saudara Xiaoyan, asosiasi kami memang memiliki beberapa tanggung jawab dalam hal ini. Fuyan telah menyinggungmu, oleh karena itu kamu dapat berurusan dengannya sesukamu. Saudara Xiaoyan, karakter Fuyan awalnya agak sembrono dan berapi-api. Dia tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Apalagi jika kita membahas tentang hal itu, kamu juga dianggap sebagai tetua kehormatan di asosiasi alkemis. Chim'er tersenyum dan melangkah maju untuk meluruskan. Xiaoyan melirik acuh tak acuh Fama dan Chim'er. Dia kemudian menatap wajah pucat Fuyan sebelum perlahan-lahan menarik tangannya. Karena kedua pemimpin asosiasi telah melangkah maju, Xiaoyan secara alami akan memberikan kalian berdua beberapa wajah. Saudara Xiaoyan, terima kasih untuk melepaskan Fuyan. Fama juga menghela napas lega dan buru-buru berbicara ketika dia melihat Xiaoyan tidak benar-benar menyerang Fuyan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menatap Aoba, kemudian tatapannya beralih pada Fama. Apakah semua orang sudah di sini? Ya, kami sedang menunggumu. Fama tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi. Xiaoyan tidak menunda lagi setelah mendengar ini. Dia menoleh ke arah Xuemei dan berkata, sampaikan salamku pada Grandmaster Frank. Xiaoyan tidak menunggu respon Xuemei setelah mengatakan ini. Kemudian dia menarik Jian dan berjalan ke bagian dalam aula. Di sebuah aula asosiasi alkemis, beberapa sosok manusia duduk di dalamnya. Mereka kadang-kadang akan berbincang, namun suara pintu berderit membuat mereka semua terdiam sejenak. Kemudian suara yang jelas terdengar ketika pintu terbuka. Semuanya, kita belum bertemu selama 3 tahun. Bagaimana kabar kalian? Xiaoyan, benar-benar tak terduga bahwa kamu telah mencapai tingkat tersebut setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Ini benar-benar membuatku merasa malu. Jialao adalah orang pertama di aula yang pulih. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas dan keras. Saudara Xiaoyan, silahkan ambil tempat dudukmu. Kami hanya menunggumu. Muchan melihat Xiaoyan yang tampil luar biasa sebelum melirik Muzan di sampingnya, yang sudah menjadi orang paling luar biasa di antara generasi muda klan Mo. Muzan yang duduk di samping Muchan segera memutar matanya dan menatap Xiaoyan. Orang ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Kekuatannya justru naik begitu cepat. Muzan bergumam dalam hatinya. Saat itu, dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Xiaoyan di pesta itu. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sama. Namun sekarang, kesenjangan ini telah jauh sampai batas yang agak menakutkan. Xiaoyan juga tersenyum ketika melihat senyum Muchan. Dia perlahan memasuki aula dan menyapa beberapa orang. Namun dia mengabaikan Nalanji dan Nalansu. Senyum di wajah Nalanji dan Nalansu agak dipaksa ketika mereka melihat Xiaoyan menyelesaikan salam dengan semua orang sebelum menemukan kursi di samping Hai Podong. Tindakan dari Xiaoyan ini jelas menunjukkan bahwa dia masih memiliki dendam pada klan Nalan. Aku pikir semua orang sudah menyadari alasanku untuk mengumpulkan semua orang di sini. Xiaoyan mengangkat pandangannya dan mulai perlahan berbicara dengan senyum.
Aku belum kembali selama 3 tahun dan tidak mengharapkan bahwa sekte Mystic Cloud telah berkembang sedemikian rupa. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiaoku, dan aku, Xiaoyan, tidak akan berhenti sampai di mana salah satu dari kita akan mati. Hari ini, aku telah mengundang semua orang untuk bergabung dan bergandengan tangan untuk menghilangkan sekte Mystic Cloud dari kekaisaran Jama. Tuan Xiaoyan, sekte Mystic Cloud memang saat ini telah menjadi lebih kuat, namun ini tampaknya tidak berdampak langsung pada kami. Orang yang pertama membuka mulutnya untuk berbicara setelah mendengar kata-kata Xiaoyan adalah Yao Ye. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Belum lama ini, ketika aku melewati Jingui Pass, aku kebetulan bertemu seorang tetua dari sekte Mystic Cloud sedang membantu seorang wakil komandan untuk merebut tempat komandan di sana. Jika dia berhasil, pasukan yang ditempatkan di sana mungkin akan berubah menjadi bawahan pimpinan sekte Mystic Cloud. Ekspresi Jialau dan Yao Ye berubah drastis secara bersamaan ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Jika hal ini benar, bukankah sekte Mystic Cloud telah benar-benar mulai bertindak untuk melawan keluarga kerajaan? Tatapan Xiaoyan menyapu seluruh tempat dan berbicara dengan senyum. Aku akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan akhir sampai mati dengan sekte Mystic Cloud. Setiap orang harus menentukan posisi mereka sebelum pertempuran menentukan ini. Suasana di aula merasa agak menindas di bawah kata-kata Xiaoyan. Jialau, Fama, Muchen, Nalanji saling bertukar pandang satu sama lain. Klan primer akan berdiri di sisi Xiaoyan. Semua orang lebih baik berpikir dengan hati-hati. Hai Bodong tertawa dan berbicara ketika melihat semua orang ragu-ragu. Tuan Xiaoyan, bolehkah aku tahu seberapa besar peluangmu untuk kemenangan dalam pertempuran besar ini? Muchen terbatuk lembut sebelum tiba-tiba berbicara. Jialau dan lainnya buru-buru bersiap mendengarkan jawaban Xiaoyan. Tentu, jika Xiaoyan ingin mereka berpihak padanya, secara alami mereka ingin Xiaoyan mengungkapkan beberapa kartu truf yang bisa meyakinkan mereka. Kemungkinan kemenangan 50%. Xiaoyan hanya senyum dan menjawab samar. Jawaban Xiaoyan menyebabkan semua orang menjadi agak tidak puas. Jialau segera tertawa datar sambil berkata, meskipun kamu telah membawa kembali cukup banyak ahli doang, sekte Mystic Cloud juga memiliki banyak ahli. Selain itu, mereka juga setidaknya memiliki 3 elit Douhuang. Tentu saja, orang yang paling merepotkan adalah Yun San. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Yun San? Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya saat seuntai api giok hijau menembak ke jendela sebelum menghilang. Segera 3 sosok Douhuang bergegas masuk. Aku secara alami memiliki elit Douhuang. Xiaoyan tersenyum tipis dan menunjuk All Yinggu dan 2 lainnya yang muncul. Namun, suara baru saja terdengar ketika ruang di sekelilingnya tiba-tiba berdesir. Segera sosok tua yang agak ilusi secara bertahap muncul di depan tatapan tertegun semua orang. Tentu saja kami juga memiliki elit Daozong. Tawa tua perlahan terdengar saat sosok ilusi muncul. Xiaoyan juga mengungkapkan wajah tertegun di dalam keheningan. Dia akhirnya diam-diam mengusap kepalanya dan tertawa getar saat berkata, "Guru, mengapa kamu keluar?" Cara di mana Xiaoyan menyapa pria tua misterius ini segera menyebabkan hati setiap orang untuk melompat keras. Itu baik-baik saja, cepat atau lambat orang lain akan tahu. Jialau tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan orang lain dengan pengecualian Xiaoyan dan Medusa. Namun kemunculan ini bukanlah sembarangan. Dia tahu kemungkinan akan mengalami kesulitan menyembunyikan dirinya dalam pertempuran yang menentukan antara Xiaoyan dan sekte Mystic Cloud. Selain itu, kemunculannya ini akan menepis keraguan orang lain tentang kekuatan Xiaoyan dan segera memutuskan sikap mereka. Setiap orang menjadi makin terkejut setelah mereka mendengar percakapan antara Xiaoyan dan Jialau. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dibandingkan dengan Jialau dan lainnya, Hai Bodong dan kelompok All Yinggu bahkan lebih terkejut. Ini karena mereka jelas menyadari, selain orang tua misterius ini, masih ada seorang ahli yang sangat kuat yang bisa bersaing dengan elit Daozong di sisi Xiaoyan, yaitu Ratu Medusa. Di sudut aula, Nalanji dan Nalansu juga secara bertahap pulih dari keterkejutan penampilan Jialau ini. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Semakin besar kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan, semakin besar penyesalan berkembang di dalam hati mereka.
Awalnya Xiaoyan akan menjadi menantu klan Nalan jika semuanya berjalan lancar. Namun, Yao memperhatikan ekspresi semua orang dalam aula. Dia melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping Xiaoyan. Kalian bisa terus membahas apa yang ingin kalian diskusikan. Tidak perlu khawatir tentang aku yang tua ini. Setelah mendengar kata-kata Yao, semua orang di aula, termasuk Yao, buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Bolehkah aku tahu siapa senior ini? Sepertinya aku belum pernah bertemu senior ini di Kekaisaran Jama. Aku tidak berasal dari Kekaisaran Jama. Aku takut bahwa kalian semua belum lahir ketika aku menjelajahi benua. Yao tertawa. Tatapannya segera berbalik dan menyapu ke arah Fama di aula. Pemikiran yang mendalam muncul di dalam hatinya. Dia tampaknya berusaha mengingat sesuatu. Kamu alkemis kecil yang dulu kan? Aku masih ingat auramu. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, kamu tampaknya telah mendapatkan beberapa kemampuan. Tubuh Fama bagaimanapun tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar berteriak. Kamu adalah orang tua saat itu? Yao tertawa asal-asalan dan mengangguk. Dia kemudian melihat ekspres bingung Xiaoyan dan berkata, dulu aku bertemu dengannya ketika aku menjelajahi benua. Waktu itu aku melihat bahwa dia memiliki beberapa bakat dan membantunya sedikit. Mendengar kata-kata Yao, wajah semua orang berkedut dan segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Orang ini bukankah dia iblis tua yang asli? Sementara semua orang menyeka keringat dingin mereka, Fama buru-buru turun dari kursinya dan berlutut ke arah Yao dari jauh. Namun Yao melambaikan lengan bajunya sebelum kedua lutut Fama akan menyentuh tanah dan memaksanya tetap berdiri. Tidak perlu memberikan ucapan hormat seperti itu, aku hanya sedikit tertarik saat itu. Yao hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat bahwa semua orang begitu takut. Wajah mereka berulang kali memancarkan keringat dingin. Baiklah, kalian semua harus membahas hal-hal penting. Jika tidak, muridku akan menyalahkan karena mengganggu diskusi kalian. Apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya adalah benar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum pertempuran menentukan dengan sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, yang terbaik, kalian semua harus memilih dengan hati-hati. Ada ancaman samar menjelang akhir kata-kata Yao. Setelah mengatakan ini, tubuh Yao segera gemetar dan tubuh ilusinya secara bertahap menjadi samar, setelah itu menghilang. Xiaoyan hanya bisa pasrah menggelang setelah melihat Yao menghilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang sebelum tertawa. Aku minta maaf, guru selalu begitu mudah. Semua orang buru-buru ikut tertawa setelah mendengar ini. Mereka merasa saat ini Xiaoyan layak diperlakukan untuk serius. Jadi, apakah kalian sudah memutuskan? Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja sebelum mengangkat matanya dan bertanya. Aula besar sekali lagi menjadi diam. Sesaat kemudian, Fama tiba-tiba menggertakkan giginya dan berbicara. Orang tua itu telah mencerahkanku di masa lalu. Asosiasi alkemisku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu melawan sekte Mystic Cloud. Karena pemimpin asosiasi berani, klanmu kami akan juga menemanimu. Muchen membanting keras meja di depannya, dengan keras berbicara tak lama setelah suara Fama terdengar. 3 dari 5 paksi besar telah menunjukkan sikap mereka. Yang tersisa adalah keluarga kerajaan dan klan Nalan. Yao merajut alisnya erat. Dia menatap Yao sebelum berbicara pada Xiaoyan. Xiaoyan, bukan tidak mungkin bagi keluarga kerajaan kami untuk membantumu, namun aku ingin mengajukan pertanyaan. Sekte Mystic Cloud memang harimau ganas besar di Kekaisaran Jama, namun faksimu juga tidak lemah sekarang. Jika sekte Mystic Cloud benar-benar tersingkir di masa depan, akankah kamu akan menjadi harimau ganas lain dalam Kekaisaran Jama? Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja kemudian melirik wajah serius Yao. Dimanapun akan selalu ada kesenjangan antara yang kuat dan lemah. Faksiku mungkin akan menjadi harimau ganas di masa depan, namun aku bisa menjamin, selama keluarga kerajaan tidak mencoba untuk melakukan apa-apa, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan upaya sekte Mystic Cloud. Putri Yao tampaknya tidak puas dengan jawaban Xiaoyan. Sebelum dia membuka mulutnya, Xiaoyan berkata lagi, Putri Yao, kamu juga harus tahu, jika aku tidak bertindak kali ini, keluarga kerajaanmu akan benar-benar hancur oleh sekte Mystic Cloud dalam beberapa bulan atau 1 tahun. Jangan berpikir bahwa aku di sini untuk memohon kepadamu agar bekerja sama denganku.
Di bawah nada mengancam Xiaoyan, Yaoye akhirnya tak berdaya dalam kekalahan. Yellow di sampingnya juga tersenyum dan berkata, Yaoye masih muda, wajar saja dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Aku harap Tuan Xiaoyan tidak akan menyalahkannya. Baiklah, karena semua orang dalam perjanjian, keluarga kerajaan kami akan secara alami tidak dikecualikan dan akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menghancurkan sekte Mystic Cloud kali ini. Melihat bahwa keluarga kerajaan juga telah menyatakan sikap mereka, Nalanji dan Nalansu hanya bisa membuka mulut mereka untuk juga menunjukkan sikap mereka melawan sekte Mystic Cloud. Xiaoyan akhirnya menghela napas ketika melihat semua rubah tua akhirnya setuju. Dalam hal ini, aku berharap kita akan berhasil dalam kerjasama ini. Tambahan, aku ingin semua orang harap tidak membocorkan soal guruku. Semua orang buru-buru mengangguk ketika mereka mendengar ini. Haibodong juga tersenyum ketika dia melihat semua orang telah diatur dengan tepat. Namun sebelum dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tangannya memberi isyarat ke arah jendela dan utusan burung terbang akhirnya mendarat di tangannya. Ini informasi yang dikirim Yafi. Apa itu? Xiaoyan mengurutkan kening dan bertanya ketika melihat perubahan ini. Haibodong melungkungkan bibirnya, tatapannya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara dalam. Orang tua Yunsan itu ingin mengadakan pernikahan di sekte Mystic Cloud, Guhe dan Yunyun. Ekspresi Xiaoyan langsung tak terkendali ketika dia mendengar dua nama yang diucapkan oleh Haibodong. Bahkan di aula sekarang menjadi berisik karena mengutarakan pendapat masing-masing. Xiaoyan akhirnya melambaikan tangannya setelah mendengar diskusi dari semua orang. Jika sekte Mystic Cloud berhasil mendapatkan bantuan Guhe, kemungkinan akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, kita secara alami mencoba yang terbaik untuk menggagalkan pernikahan ini. Hai Lau, kapan Yunsan mengadakan pernikahan ini? 2 hari dari sekarang, Haibodong berkata samar. Kalau begitu, aku ingin semua orang untuk mempersiapkan segala sesuatunya selama 2 hari ini. 2 hari kemudian akan menjadi hari di mana bahwa kita akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan sekte Mystic Cloud. Begitu cepat, semua orang terkejut ketika mendengar ini. Setelah Guhe benar-benar berdiri di samping sekte Mystic Cloud dan mengumpulkan beberapa orang kuat, ada kemungkinan itu akan menjadi jauh lebih sulit untuk mengalahkan mereka. Xiaoyan menggelengkan dan menjawab, karena kamu telah mengambil keputusan, klan primer kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu 2 hari kemudian. Haibodong menepuk lengan Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. Asosiasi Alkemis juga akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kali ini, aku yang tua akan bertaruh segalanya. Xiaoyan tersenyum mendengar ini. Kemudian tatapannya segera menyapu ke arah Jialau. Aku telah mendengar bahwa keluarga kekaisaran memiliki binatang sihir penjaga yang sangat kuat. Hal ini sangat penting. Aku takut bahwa Jialau harus membawanya keluar. Jialau terkejut saat mendengar ini. Keluarga kerajaan memang memiliki binatang sihir penjaga tingkat 6, kekuatan yang sebanding dengan Do Huang bintang 7. Namun itu tidak mungkin karena saat ini mereka sedang terluka. Itu hanya bisa disembuhkan oleh pil obat tingkat 6 yang disebut pil cetakan campur tulang. Tinggalkan soal pil obat kepadaku, karena kita semua berada di perahu yang sama. Aku secara alami tidak akan egois. Xiaoyan sejenak merenung sebelum dia tiba-tiba menjawab. Diskusi akhirnya bubar dengan kesepakatan. 2 hari kemudian, pasukan gabungan besar akan bertempur sampai mati dengan sekte Mystic Cloud. Baru saja Xiaoyan tiba di mansion klan Xiao, seorang pelayan sudah membawa sebuah kotak yang berisi bahan-bahan obat untuk memperbaiki pil cetak campuran tulang. Begitu cepat, sepertinya keluarga kerajaan memandang binatang sihir bersisik sangat penting. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, kemudian dia memasuki sebuah ruang yang sunyi di mansion klan Xiao. Menutup pintu kamar, Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengencangkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Anjing tua Yunsan, tindakanmu ini benar-benar sangat ganas. Kamu bahkan memaksaku menaiki gunung Mystic Cloud 2 hari dari sekarang. Cincin gelap hitam di jari Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sosok Yaolau perlahan melayang keluar. Dia melirik Xiaoyan sebelum berkata, sekte Mystic Cloud memiliki keuntungan karena medan pertempuran akan terjadi di sana. Sepertinya Yunsan sangat takut padamu. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras. Kemungkinan Yunsan menyadari hubunganmu dengan Yunyun. Tindakannya ini bertujuan untuk membuatmu marah dan mengganggu pikiranmu.
Xiaoyan hanya terdiam, bahkan dia mengakui keadaan pikirannya kacau dan geram saat dia mendengar Yunyun dan Guhe akan menikah. Saat itu, Xiaoyan telah bertemu dengan Yunyun yang menggunakan nama Yunji di area hutan binatang sihir. Adegan seperti musim semi di gua. Yunji juga mengambil resiko beberapa kali untuk menyelamatkannya. Semua keterikatan ini menyebabkan Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya melupakan Yunyun terlepas dari betapa keras kepalanya dia. Yao menghela napas pelan saat melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah. Dia kemudian membalikkan tangannya, dan secercah api putih lebat aneh muncul dari cincin sebelum menahan diri di depannya. "Kamu harus menyimpan ini." Yao menjentikkan jarinya, dan cincin putih tebal terbang ke arah Xiaoyan. "Ini? Apa ini? Jangan bilang..." Xiaoyan tidak yakin saat melihat cincin putih lebat di tangannya. Ini adalah cincin yang dibuat dari bone chilling flameku. Ada cukup banyak bone chilling flame yang tersimpan di dalamnya. Itu sudah cukup bagimu untuk membuat Angel Buddha Lotus Flame. Ahli dari Hollow Soul mungkin akan muncul dalam pertempuran besar dengan sekte Mystic Cloud kali ini. Aku secara alami akan campur tangan untuk menghentikan mereka. Xiaoyan juga kaget saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit. Bahkan Yao agak khawatir tentang pertempuran sengit 2 hari dari sekarang. Kemudian Xiaoyan mengangguk pelan dan mulai memperbaiki pil cetak campuran tulang. Sementara Xiaoyan memperbaiki pil obat di puncak gunung sekte Mystic Cloud yang disembunyikan di kegelapan malam. Di sebuah ruang aula kosong, Yunyun duduk bersila di atas kasurnya. Sebelumnya, Yunsan telah datang membicarakan sesuatu padanya. Inilah yang membuat wajahnya yang anggun dan mulia saat ini dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa. Menikah dengan Guhe? Kekacauan di hati Yunyun semakin meningkat setelah dia memikirkan kata-kata yang diucapkan Yunsan. Namun matanya segera tertuju pada pintu yang awalnya tertutup rapat, kini berderit dan Guhe sudah muncul di sana. "Guhe, sungguh tak terduga bahwa kamu sebenarnya orang seperti itu. Mengambil keuntungan orang lain saat mereka dalam masalah." Guhe juga tertegun saat mendengar tawa dingin Yunyun. "Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Semua ini adalah saran Yunsan. Namun, saran Yunsan memang memiliki daya tarik besar bagiku. Bukannya kamu tidak tahu perasaanku terhadapmu?" Yunyun menurunkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya. "Mempertimbangkan hubungan masa lalu kita, kamu seharusnya menolak saran guru. Kalau tidak..." Guhe perlahan bertanya sesuatu yang mengejutkan Yunyun. "Itu karena Xiaoyan itu, bukan? Kamu menolakku karena dia?" Wajah Yunyun tiba-tiba berubah saat nama akrab itu terdengar. Dia kemudian berteriak, "Jangan bicara omong kosong. Kenapa kamu menjadi konyol? Kamu tidak perlu repot dengan alasanku. Aku hanya bertanya, apakah kamu bersedia menolak saran guru?" Guhe terdiam menggelengkan kepalanya. "Aku layak untukmu. Selain itu, aku menyukaimu." Yunyun juga menghela napas pelan saat melihat keras kepala Guhe. Dia akhirnya berhenti berbicara dan perlahan menutup matanya dan mengabaikannya. Tindakan Yunyun membuat marah Guhe yang hanya bisa dia lakukan hanya mondar-mandir di lorong sebelum akhirnya menekan amarahnya. Xiaoyan benar-benar telah kembali ke kekesaran jamak. Nama itu baru saja terdengar yang memiliki kekuatan sihir yang membuat mata Yunyun terpejam sekali lagi terbuka. Guhe tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat melihat nama Xiaoyan disebut, membuat Yunyun bereaksi dengan cara ini. Namun, jangan merasa sangat senang terlalu cepat. Meskipun dia sekarang melakukan kontak dengan faksi lain, kamu juga harus tahu kekuatan Yunsan juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Yunyun mungkin masih tetap tenang setelah mendengar kata-kata Guhe, tapi tangannya yang lembut di bawah lengan bajunya diperketat. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran. Selama Xiaoyan dikalahkan kali ini, dia akan berakhir dengan takdir yang mengerikan. Kamu harus melupakan orang ini secepat mungkin. Guhe mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Yunyun sekali lagi perlahan menjadi sedingin es, melirik Guhe sebelum berbicara dengan suara dingin. Kamu tidak perlu khawatir, aku masih akan mengatakan hal yang sama. Jika kamu masih ingin berteman di masa depan, kamu harus menolak saran dari guru. Guhe hanya tertawa pahit saat mendengar suara Yunyun. Aku telah memikirkan masalah ini dengan benar. Setelah kejadian ini selesai, aku akan meminta Yunsan untuk membuka segel di tubuhmu. Pada saat itu, aku akan menemanimu kemanapun kamu ingin pergi. Sudah cukup larut.
Beristirahatlah. Guho menghela napas lagi saat melihat Yun Yun tidak beraksi. Setelah itu dia berjalan menuju pintu. Namun sebelum dia keluar, dia berkata lagi, "Benar, ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa dari gerbang kehidupan dan kematian. Jika aku tidak salah, Yanran yang telah berlatih di dalam selama 3 tahun harus segera keluar." Mata Yun Yun tertegun saat melihat Guho yang telah pergi. Sesaat kemudian, kepuasan secara bertahap melenjak dari matanya. Gadis itu, Yanran, akhirnya akan keluar dari pelatihannya.